Maksudnya belum, lu belum belum mute. Enggak, kaki lu gak bapak. Wizard, Wizard W-nya what? Dimatiin mikrofonnya. Matiin gininya. Cinti mah pasar ibu. Udah ada tapi volumenya kalian. Oh iya. Bro, gua nggak nyalain. Nabrak. Masalahnya itu nggak bisa pakai kandas. Yang kita kerja. Iya. Ya kan katanya dinyalain speakernya. Oh enggak. Udah. Oke, udah ya mulai ya. Oke, jadi Oke, oke. Jadi kalau misalkan di ekstraksi itu, ekstraksi, oke. Ekstraksi. Kalau di ekstraksi itu selain diagram Turner, itu ada 3 diagram yang wajib itu diketahui. Ada namanya pertama diagram Ellingham, kedua eh Kellogg, ketiga Forbes. Nah, ya kemarin kita belajar di Kimfis kemarin tuh pertama banget dijelasin sama diagram Ellingham kan. Diagram Ellingham itu fungsinya untuk em, mengetahui suatu metal ini, metal oksida ini bisa tereduksi menjadi metal tuh di temperatur berapa dan kebutuhan energinya berapa. Jadi delta G versus T kan. Nah, sedangkan kalau diagram Kellogg ini, kita tuh biasanya umumnya dipakai untuk hidro ya. Itu kita pengen lihat kira-kira eh, metal sulfida itu bisa menjadi metal oksida atau metal biasa itu dengan eh, berapa tekanan SO2-nya dan berapa tekanan eh, oksigennya. Jadi makanya dia kemarin di plottingnya PSO2 di atas, maaf PO2 ya PSO2 di atas, PO2 di sebagai sumbu X-nya. Sedangkan nanti kita juga bakal belajar kayaknya di pertemuan berikutnya ya diagram Forbes itu em, kita juga pengen lihat gimana pengaruh potensial terhadap pH. Nah, jadi untuk yang pertama ini dipakai di piro, yang kedua sama ketiga ini dipakai di hidro. Nah, kita mulai dari diagram Ellingham dulu. Nah, diagram Ellingham kan kemarin kita sebenarnya udah dikasih secara garis besar ya. Ini delta G terhadap T. Kita bisa dilihat di sini, makin dia ke bawah, itu... Oke, maaf guys. Jangan ngomong boleh kita gitu, boleh. Itu tadi di metodologi ekstraksi, di ekstraksi. Apalagi yang baterai-baterai mungkin juga ntar bakal ketemu powerback juga sih. Karena ada potensial pH-pH-nya juga kan elektrolit. Terus em, apalagi yang perlu diketahui dulu. Oh ya, di termodinamika ini kita bisa yang kita bisa tahu di informasi ini, kita tahu suatu reaksi ini bisa terjadi atau enggak. Tapi kita nggak bisa tahu kapan reaksi ini bisa terjadi gitu. Makanya kemarin dijelasin juga sama si Lawson-nya ada Fe oksida menjadi Fe sebenarnya kan dia dalam kayak dia ketemu hidrogen ataupun ketemu karbon CO gitu dalam sebenarnya kan bisa terjadi ya bisa bisa tereduksi cuman nggak tahu di dalam temperatur ruangan ini kapan tereduksinya kan makanya kita selain di metalurgi itu selain
memperhatikan termodinamika harus mengetahui kinetika. Nah, jadi nanti di kinetika ini kita bisa tahu kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk suatu reaksi ini bisa terjadi gitu. Nah, pertama kita belajar diagram Ellingham dulu. Eh, Kalau di diagram Ellingham ini makin ke bawah, makin dia ke bawah, dia itu akan makin stabil. Kalau makin stabil, dia akan cenderung sifatnya sebagai reduktor, bukannya reduksi. Reduksi. Reduktor itu apa? Reduksi apa? Reduktor itu misalkan kayak Fe2O3 ditambah C, misalkan jadi FeO tambah CO2 misalkan gitu. Nah, C itu sebagai reduktor gitu di sini. Jadi C ini berfungsi untuk memecah besi oksida ini menjadi Fe gitu. Itu reduktor. Jadi makanya kenapa dia makin ke bawah itu dia akan stabil sebagai bentuk oksidanya. Ini CaO, Al2O3, MgO dia itu kan sangat stabil gitu. Akan susah. Jadi akan sulit untuk melihat fenomena, bahkan nggak bisa karena di sini dari diagram ini kan nggak kebukti ya. Kalau misalkan CaO ini bisa direduksi sama CO, itu kan nggak bisa karena dia di paling bawah. Makanya seringkali CaO itu digunakan untuk sebagai karena dia paling bawah ya, paling stabil di antara logam-logam lain. Dia sering dipakai untuk mereduksi logam-logam tanah jarang. Karena logam-logam tanah jarang kayak cerium segala macam itu tuh cenderung susah untuk direduksi. Makanya untuk pakai karbon nggak bisa karena dia delta G-nya paling bawah dan apa namanya paling stabil dan makanya itu sering dipakai menjadi reduktor. FYI aja. CaO. Ini si bukan CaO-nya, si CA-nya, CA-nya, CA-nya. CA-nya sebagai reduktor. CA, CA-nya. CA-nya sebagai reduktor. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus kita bisa lihat di sini, kelihatan kan ini nih, garisnya tuh dia ke atas, ke atas, ke atas, ya kan ya. Sebenarnya apa yang bisa menyebabkan slope itu positif atau negatif? Yang bikin itu ke atas kan itu karena berarti dia slope-nya positif ya, gradiennya positif. Makanya dia garisnya ke atas. Kalau gradiennya negatif dia ke bawah kan. Apa yang menyebabkan dia begini? Itu karena kan ada persamaan delta G sama dengan H min T delta S. Yang bisa menyebabkan dia slope itu negatif atau positif, salah satunya yang dipengaruhi oleh si eh, delta S atau entropi atau ketidakteraturan. Jadi delta S semakin delta S-nya itu besar dari nol, dia semakin tidak teratur. Misalkan kayak menguap, misalkan dari suatu padatan dia menguap, dia kan makin nggak teratur ya, kayak partikel tuh bisa aja kemana-mana, dia nggak padat, nggak stay di satu tempat. Kalau delta S-nya kurang dari nol, berarti dia sangat teratur. Dia kan cenderung menjadi solid gitu. Gitu. Nah, berarti kenapa dia naik di sini? Karena delta S-nya dia itu kurang dari nol, ya kan? Kurang dari nol berarti apa? Dia sangat stabil di sini. Makanya eh, dia ini membuktikan bahwa emang kecenderungan kestabilan dia itu akan seperti ini gitu loh. Reaksi ini akan seperti ini gitu loh. Nah, tapi ada hal yang unik juga karena bisa dilihat di sini CO tuh turun. Dia nggak positif, sorry, dia slope-nya nggak positif, dia negatif si ini CO. Iya, yang merah. Yang ini 2 CO plus O2. Karena nih, yang miring ini, straight ke bawah ini. Karena eh berarti kan kalau kita pakai rumus yang ini, berarti delta dia harus besar dari besar dari nol dong. Karena besar dari nol, dia jadi makanya slope-nya turun gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini semuanya, dia tuh punya suatu fase di mana dia akan menjadi suatu padatan dulu CaO, baru dia akan evaporate. Kalau sedangkan si CO ini dia tidak melalui hal tersebut gitu loh. Makanya dia akan makanya eh, karena produk produk gas dia akan jauh lebih banyak dibandingkan si reaktan yang menyebabkan delta S-nya dia eh, apa namanya gradiennya akan turun dibandingkan eh, apa namanya si metal oksida yang lain
gitu. Nah, CO ini yang akan menjadi patokan kita untuk melihat suatu metal ini dapat tereduksi di temperatur berapa. Contohnya, em, oke, misalkan kita ambil satu, nah yang mana ya? Prediksi di waktu Di temperatur kapan? temperatur ya. Ya, misalkan kita lihat di yang gampang, eh kok nggak bisa dihapus sih? Bentar dihapus deh. Oh, ini. Menjadi patokan temperatur temperatur berapa? Kalau kita pakai pakai patokan CO ya. Sebenarnya nggak harus CO juga, hidrogen juga juga ada yang begini. Jadi hidrogen tuh agak di bawahan lagi gitu. Hidrogen hidrogen plasma juga bisa dia agak ke bawahan lagi. eh Terbentuk di temperatur berapa? Iya, temperatur berapa betul. Nah, misalkan contohnya kita pakai mangan ya, Mn. Eh, ini ya, warnanya mana enak? Ini Mn, ini Mn ya. Kita pengen mereduksi eh, Mn biar ada produk Mn gitu. Kita lihat perpotongannya ya. Kira-kira dia di 1.200-an. Sini lah. Iya, segini lah. Hampir berarti berapa? 1.400 sampai mendekati. Iya, hampir ya, hampir 1.000, ya mendekati mendekati 1.400 ya. Berarti nanti kalau misalkan ada yang pakai percobaan lab seperti ini ya berarti kita starting point-nya percobaan tuh di sekitar suhu ini gitu. Sekitar suhu ini di delta G berapa ini? Ya segitu, segitu. Kira-kira kita butuh energi sekian dan temperatur sekian untuk bisa mereduksi mangan gitu dengan patokan si CO. Sebenarnya diagram Elingham tuh gak ribet-ribet banget sih. Kita cuma pengen lihat kira-kira temperaturnya di, di berapa gitu biasanya. Begitu sih. Mm-mm. 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 Sama. Mm-mm. 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 Betul, biasanya kayak gitu. Nah, terus em, apa lagi ya? Nah, oh ini juga yang kemarin dijelasin, mana sih? Ya ini kan, kok ini kan lurus, berarti dia kan masih akan menjadi, dia akan masif gitu kan. Masih menjadi solid, akhirnya di satu poin dia baru evaporate. Yang berubah itu berarti dia akan terjadi kalau misalkan kayak gini, gini itu berarti akan terjadi perubahan fasa. Ada berapa titik kan? Jadi Mg itu banyak pasalnya ada Mg apa, Mg apa. Nah, nah biar kita tahu Mg apa sebenarnya harus dilihat dari database juga. Yang dia bilang kemarin database-nya namanya apa? Apa Laringham, Langham, apa. Ya gitu, buku itu. Pengen lihat. Biasanya tuh di buku itu nanti kelihatan. Misalkan delta G itu dia di misalkan ada A, nanti ada misalkan eh namanya reaksi misalkan Mn plus O2 jadi MnO misalkan gitu atau gimana ya reaksinya terus nanti ada A B C gitu dimana nanti ini buat kita nanti hitung delta G ya delta G itu sama dengan eh, A plus eh, C T plus B T ln T goblok B T ln T nanti ini yang integral integral tuh dari ini ya delta H-nya delta H-nya ini nggak tahu ini bukunya rumus jadinya kayak gini lah ya gitulah Ini buat apa? Buat apa, Fer? ini buat ngitung delta G-nya gitu nanti ABC itu apa ya? itu konstanta yang nanti dia bakal kasih misalkan ini ada 199 berapa 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 oh bakatnya gitu. Nanti ada biasanya di itunya dikasih tauin kayak dia tuh udah dalam si B ini dalam bentuk apa soalnya ada yang waktu itu gua ketemu dia kayak dia udah 10 pakat mini berarti kan lu tinggal masukin aja gitu kan. Tapi kalau Ini berarti harus iya kayak gitu. Nah, ini nanti kelihatan nanti di sini ada ini reaksinya nanti di sini ada database-nya juga phase-nya dia gitu. Phase ada temperatur juga di sini berapa. Jadi kita harus milih
milih delta G nanti misalkan kita disuruh hitung ya, milih delta G-nya tuh harus pintar-pintar juga karena ada range temperaturnya misalkan eh di phase up di misalkan phase apa ya? Phase X gitu kan. Di temperatur misalkan 300 sampai 500. Di sini ada nanti ada lagi eh bentar. Ada lagi phase-nya di 600 misalkan berapa nih? 1200 sampai 1500 gitu ya. Berarti nanti yang database yang kita pakai itu yang harus temperatur 1200 sampai 1500. Iya, nanti misalkan phase-nya Y, berarti di 1200 500 ini akan terbentuk phase-nya Y gitu loh. Makanya kalau di sini misalkan ada berapa titik, ini phase 1, phase 2, ini ada phase 3-nya di sini gitu. Gitu sih. Apalagi ya. MB itu maksudnya apa sih? Ini ada, ini metal point, boiling point. Ya, sekaligus ini ada phase-phase-nya juga ada nama-namanya juga gue nggak tahu. Gitu sih. Oke. Beda. Oke, gitu sih. Udah sih paling kalau diagram Ellingham ngeliatnya gitu aja sih. Soalnya kayak gini berarti kira-kira Kira-kira kayak apa gini, ya? yang tabel-tabel gini. Ini ya, paling tapi kayaknya menurut gua kayaknya yang kalau ini ditanya sih kayak ini kira-kira di temperatur berapa bisa bisa terjadi gitu paling sih. Ya mungkin ini bakal kepakainya di diagram Kellogg sama Purbeck gitu. Kertas gua mana Kira-kira dia ini? bakal nanya reduktornya pakai hidrogen nggak? Bisa jadi kalau dikasih tahu database-nya. Oh, tapi kita ada kecenderungan nggak kapan kita kan ini kan jenis logamnya berbeda kan. Mm-mm. Dan slop negatif kita kan beda-beda kan yang kita ini. Ada kecenderungan nggak misalnya logam yang ini pakai slop yang CO, logam yang ini pakai slop yang kata lu hidrogen kemana dia? Atau enggak? Gak ada bebas bebas Logam bebas. lain. Misalkan aku lupa ya hidrogen di mana. Kayaknya hidrogen di sini deh. Bukan ini Pep. Sorry. Oh Yang iya ding. yang Oh sorry sorry yang ini itu maksudnya eh oh iya. H plus atau berapa gitu. Pokoknya ada berapa. Ya udah kalau misalkan kita ini juga bisa kayak pakai ini. Oh, berarti terserah ya. Tapi bukan yang ini sih kayak ini. Ini kan betul bentuknya H2O. Aku nggak pengen H2O. Yang ini. Kayaknya H ini plus. karena dia lebih karena nyiniin banyak metal Hmm. akan dia bertemu. Iya. Pokoknya ada 2 H plus ada berapa gitu. Itu juga bisa sebagai reduktor. Nanti pokoknya sebenarnya ini pun juga si silikon ini juga bisa menjadi reduktor juga asal dia cenderung dia di bawah aja. Mm-mm. Cuman karena kita lihat dari sisi ekonomis juga kan kayak sayang banget tuh jadi titanium untuk sebagai reduktor gitu kan. Iya, selama dia di bawah, dia tuh kan bisa mereduksi atas-atasnya. Untuk saat ini yang paling ekonomis tuh si C. Ya, Oh, yang bawah ini mereduksi. iya. Semuanya yang di bawah ini bisa mereduksi bagian atas. Jadi misalkan si C. C, Karbon. karbon. Ya. Ya ini ya, si kalsium ini ya bisa mereduksi si ini, Ya, bisa si ini. C kan. Mm-mm. Tapi karena sekarang ada apa teknologi baru kan pakai hidrogen, Mm-mm. bisa aja dia nambahin hidrogen ntar. Ini sih. Oh, yang buat ini ya. Iya, Jadi dia reduksi. Segala macam silikon. enggak gitu. Aman ya lah ya. Ellingham kayaknya harusnya nggak aneh-aneh sih. Paling di aneh-aneh itu yang di Powerback. Hmm. Oke, Ellington berarti itu aja. Harusnya itu aja sih, Kak. Aku jujur belum kepikiran lagi sih Ellingham bisa diapain lagi. Oke, kita ke Kelok ya. Oke, Kak. Kertas gua mana ya? Tadi ada kertas gua mana ya? Kertas gua ada hitam, putih, merah. Tuh ada diagram. Kertas gua mana ya? Meeting disconnected. Habis ya? Makanya Bayar. catatan jelek banget. Tahu apa? Beberapa habis tuh anjing. Ya, tapi nggak indah. Tetap lo datang ini indah. Mana indah?
Kayaknya ini masih ada kan? Oh. Itu anak baru dia. Iya, Ketemu pasar lu. senior tuh kadang sebenarnya Udah ngapain? Itu terima dulu itu. Paling mau. Gue lebih ke umur sih kayaknya. oh, lupa ngomong lagi. Untuk melihat dia kecenderungan dia pasti akan kemudahan bereaksi juga dipengaruhi sama delta G kan. Iya. Delta G kurang dari 0 tuh berarti dia gampang spontan bereaksi ya maksudnya. Iya. Ya, semakin dia negatif dia semakin spontan untuk bereaksi gitu. Dia semua. Iya. Delta G kurang dari 0 tuh spontan. Dia kemudahan untuk bereaksi. Oh, iya, udah sih. Lu gunain katalis biar dia banyak. Boleh. Ini kita bikin diagram. Ternyata itu kalau misalkan mau bikin mau kayak si bapaknya atau kayak bapaknya itu harus zoom sampai yang 8,2 doang. Nah kemarin gue bikin tes berapa? Nggak kelihatan kan? Oke. Suhunya. Ya, itu kan kita ambil 400 sampai 1000 berapa ya? 1600. Oke, lanjut lah ya. Kelok. Kan tuh. Pet, mau nanya. Kan kalau ini kalau kita di ekstraksi metallurgi things ya, kita pakai katalis nggak? Katalis bisa oh katalis Hidro ya. katalis kayaknya gue nggak pakai tapi bisa pakai katalis. Kemarin gue percobaan pakai aluminotermik, gue tambahin KMN 4 buat jadi katalis. Iya. Berarti soalnya kita perasaan jarang ya bahas katalis tadi. Iya. Soalnya selama delta yang dia cukup untuk iya kan. Delta yang buat delta ini kan makanya taruh katalis. Iya. Kayak tapi tak mungkin ya. Bisa tapi mungkin bisa tapi mungkin atas pertimbangan kinetikanya ya mungkin ya. Kalau misalkan dia lama mungkin dia bisa ditambahin katalis ya. Tapi sejauh ini sih tuh gue dengar dari Pak Zul kayaknya dia nggak pernah nambahin katalis ke dalam suatu percobaan dia sih. Gokil banget sih lo. Pelan-pelan bisa kata. Oke, kita kelok diagram ya. Kita gambar. Tapi ini secara garis besarnya aja. Ditahan kan ya. Iya. Oh gitu. Ditahan. Kelok ini. Tarik. Anjay. Teknologi ya. Nggak ada. C-nya, C. Seni. Centil. Baru mau ngomong skill itu. Kalau diagram ini fungsinya kalau tadi kita pengen lihat apa namanya metal oksida bisa direduksi di temperatur berapa menggunakan karbon ataupun dengan reduktor lainnya. Di sini kita pengen lihat kira-kira butuh berapa oksigen, berapa sulfide untuk suatu fasa, atau kita pengen lihat kestabilan suatu fasa di tekanan oksigen atau untuk tekanan oksigen dan tekanan sulfida tertentu gitu. Kestabilan suatu fasa dalam tekanan oksigen dan sulfida tertentu. Oke. Jadi misalkan kita pengen apa ya? Dalam oksigen dan sulfida tertentu. Misalkan. Iya ya.
Ni, misalnya NiSO4, kira-kira dia terbentuk Ni kalau oksigennya berapa, atau iya kira-kira di Ni ini sulfidanya harus ditekan berapa, oksigennya berapa kayak gitu. Berarti kemarin yang kita belajar sulfide itu pakainya yang Iya, gitu. Dia kan karena dia pakai ini ya, mineral sulfida ya. Oke. Nah, habis dari ini kita bahas ini dulu. Bahas